Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-musawwirul ghaffar, alladzi wa'adal jannata lil abrar, allati tajri min tahtihal anhar. Walladzi wa'ada lil fujjari al-jahannam wal jahim, alladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Salawatullah wa salamuhu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Muhammadin sayyidinal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada. Seperti biasa, sebagai seorang hamba yang memastikan penghambaannya kepada Tuhan, mari kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat yang sudah kita manfaatkan bersama-sama sepanjang kehidupan kita selama ini, serta atas nikmat-nikmat yang tengah dipersiapkan oleh Allah untuk perjalanan akhir kita menuju Allah. Para pemirsa yang budiman, tentu dalam perjalanan itu kita mesti berikhtiar untuk senantiasa memegang teguh paling kurang dua hal. Pertama, kitabullah, kedua, sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab suci ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Terlebih Al-Quran itu mencakup demikian sempurna cara, metode, madhab, marji kita menuju kepada Allah. Satu di antara yang dikandung oleh Al-Quran adalah kisah-kisah. Kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita semua. Sebab tidak semua ajaran agama itu disampaikan dengan dalil-dalil saja. Ada beberapa pendekatan yang mungkin dirasa lebih mengena, seperti bercerita tentang kisah-kisah. Maka kita dengan mudah, para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, menemukan kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa menginspirasi kita. Contohnya, kisah Nabi Nuh alaihissalam, perjalanannya sehingga beliau harus mengambil sikap tegas untuk berpisah dengan anaknya karena berbeda keimanan kepada Allah. Atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang punya cerita demikian fenomenal, hubungannya dengan saudara-saudaranya yang berbeda ibu. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita tidak akan menukil kisah-kisah itu, tetapi kisah-kisah turunan dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Saya nukilkan untuk kita semua, saya sengaja memang mengambil dari kitab Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid, karangan Abil Abbas Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Ujaibah Al-Hasani. Kisah ini menarik sekali, sehingga tidak hanya di kitab yang saya sebutkan tadi. Malah di kitab lain, Sirajul Ghuyub fi A'malil Qulub, karya Syekh Sidi Abdul Kabir Ibni Abdul Majid, juga menukil kisah yang sama. Apa itu kisahnya? Sehingga kok banyak kitab yang membicarakan kisah itu. Kisah ini merupakan gambaran tentang perjuangan seseorang melawan hawa nafsunya. Al-Kisah
Dimulai dengan perjalanan seorang sufi besar, salah seorang rising star, bintang sufi di zamannya, yaitu Abi Imran Al-Wasiti. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa beliau suatu saat pergi bersama dengan istrinya menggunakan perahu. Setelah sekian jauh dari pantai sampai ke tengah lautan, mendadak awan berkumpul, bergelombang menghitam dan turun hujan deras. Tahu-tahu petir menyambar dan perahu pecah. Tinggallah beliau berdua bersama dengan istrinya yang sedang hamil tua. Karena panik, kaget, situasi mencekam, sang istri melahirkan di atas perahu yang sudah pecah itu. Abu Imran Al-Wasiti tentu saja kebingungan bagaimana caranya menangani istrinya yang sedang hamil, dia seorang laki-laki. Sementara istrinya kehausan berat. Di tengah kepanikan dan kehausan itu, istrinya meminta kepada Abu Imran Al-Wasiti, tolong saya diberi air. Saya sungguh haus dan anak kita ini butuh air susu untuk segera diminum. Di tengah-tengah kebingungan itu lalu beliau menengadah ke langit, memohon kepada Allah. Tidak lama, para pemirsa sekalian, muncul seorang duduk di atas awan. Kalau memperhatikan kisah ini seperti kisah para pendekar yang bisa berjalan di atas air dan duduk di atas ini. Tapi ini tidak. Ini real, nyata. Ada seorang laki-laki duduk di atas awan dan Abu Imran Al-Wasiti kaget luar biasa. Karena ternyata laki-laki di atas awan itu memegang cawan dan di cawan itu yang terbuat dari emas ada airnya. Lalu air itu diserahkan kepada Abu Imran Al-Wasiti agar diberikan kepada istrinya yang sedang kehausan. Abu Imran belum selesai dari kagetnya bertanya, duhai Tuhan, gerangan amal apakah yang membuat engkau bisa duduk di atas awan itu? Sang laki-laki itu dengan penuh penghormatan dan ta'zim kepada Abu Imran berkata bahwa ajlasani fil hawa liridati lah fataraktu hawaya, atau taraktu hawaya fa ajlasani fil hawa. Artinya saya bisa duduk di atas hawa. Hawa itu bahasa Arab yang kebetulan artinya juga udara, yang artinya adalah awan. Taraktu hawaya fa ajlasani fil hawa. Saya meninggalkan hawa nafsu saya, maka Allah mendudukkan saya di atas hawa, di atas hawa. Jadi para pemirsa sekalian, hawa di sini bisa berarti dua makna. Satu udara yang menggebu-gebu di atas kita, satu lagi hawa nafsu kita. Memang sering tidak mudah kita menangkap makna atau pesan dari cerita-cerita sufistik seperti ini. Tapi satu hal yang jelas, bahwa setiap orang kekasih Allah, siapapun yang ingin mendekat kepada Allah, ada satu penghalang besar yang membuat seseorang akan mengalami kesulitan dalam perjalanan itu. Apa itu? Wujudu hawa nafsi. Adanya hawa nafsu di dalam diri kita. Para pemirsa yang budiman,
Hawa nafsu itu, kalau dalam bahasa sehari-hari kita terjemahkan dengan egoisme. Egoisme itu ya termasuk daftar-daftar keinginan kita untuk memenuhi kenikmatan sensual kita, untuk memenuhi kenikmatan fisik kita, untuk memenuhi harapan-harapan dari semua keinginan-keinginan jasadiah kita. Ya, ingin dihormatin, ingin dianggap paling pintar, ingin dianggap paling benar, pengen diistimewakan, pengen memiliki baju yang selalu indah dan branded. Keinginan-keinginan seperti itu masuk dalam daftar egoisme, dan egoisme itu ada dalam deretan-deretan awal hawa nafsu kita. Para pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana dulu setelah yang berikut ini. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ya. Cintai Indonesiamu. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, Bahagia. Bebas beraktivitas, berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli,
Kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Para pemirsa, alhamdulillah kita masih di program yang sama, Cahaya Hati Antv. Para pemirsa yang budiman, ketika Allah menjelaskan tentang seseorang yang meninggalkan rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, para aulia Allah dan para sufi menangkap bahwa yang dimaksud dengan rumah di situ adalah hawa nafsunya. Malah para sufi ketika ingin menjelaskan tentang struktur kepribadian seseorang, beliau, para sufi aulia Allah itu menjelaskan dan menerangkan dengan struktur hawa nafsu. Di dalam diri kita manusia, itu ada sebuah kekuatan yang bisa mendorong kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Para ahli ahli psikologi menyebutnya sebagai drive atau motif. Tetapi kalangan sufi menyebutnya dengan hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin hadirat, para pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah. Paling tidak ada 3 kekuatan hawa nafsu di dalam diri kita. Yang pertama disebut dengan quwwatun bahimiyah. Apa itu quwwatun bahimiyah? Kekuatan binatang. Unsur-unsur kebinatangan yang ada dalam diri kita. Kita sebagai manusia, oleh ilmu pengetahuan pernah diyakinkan bahwa inilah kehidupan mikrokosmos kita. Jadi semua unsur yang ada di luar kita yang makro itu ada di dalam diri kita. Semua unsur-unsur binatang itu ada dalam diri kita. Maka kadang-kadang kalau ada orang, mohon maaf dengan kasar, menyebut salah satu nama binatang, itu sebenarnya dia sedang menyebut dirinya sendiri. Kalau mengacu kepada ujaran misalnya la ya'riful wali ilal wali, tidak ada yang tahu bahwa seseorang itu wali kecuali wali, maka tidak ada yang tahu bahwa kita ini manusia kecuali manusia juga. Tidak ada yang merasa bahwa itu kucing kecuali yang kucing, bahwa dia tahu itu bangsa kucing. Nah, kita ini dalam diri kita ada unsur-unsur kebinatangan yang setiap saat kita bisa saksikan binatang-binatang di sekitar kita. Ayam dengan anaknya, anak ayam dengan bapak ayam, anak ayam dengan ibu ayam. Bisa kapan saja mereka melakukan hubungan-hubungan yang tidak layak dilakukan oleh suami istri untuk manusia. Tapi itu dilakukan di dunia binatang. Nah, unsur-unsur seperti itu kita sering mendapatkannya berita-berita, entah lewat televisi, entah lewat radio, entah lewat medsos, bagaimana seorang, mohon maaf, ibu bisa jatuh cinta kepada anaknya. Bapak jatuh cinta kepada anak perempuannya. Karena apa? Karena ada unsur-unsur kebinatangan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan quwwatun bahimiyah. Yang kedua, quwwatun sab'iyah. Kekuatan binatang buas. Wah, ini berbahaya sekali para pemirsa yang budiman. Jauh di dalam diri kita itu ada perasaan yang mengadopsi tindakan-tindakan binatang buas. Coba kalau kita menyaksikan di televisi dunia binatang,
Itu ada binatang buas kayak hyena, macan, singa, anjing hutan. Itu memang pikirannya dari awal sudah mengincar lawan. Kalau sudah ketemu ada zebra gemuk di depan, itu yang namanya singa sudah mulai berancang-ancang, sudah mau menyerang. Dicari kelemahannya. Kalau kelemahannya di leher, itu pasti yang diserang lehernya duluan. Di dalam diri kita, para pemirsa, ada seperti itu. Ketika sudah kita menetapkan mangsa kita sudah incar itu. Kelemahannya di mana? Ininya apa? Itunya apa? Ketika sudah lengah, baru kita serang. Kita dendam karena dia lebih dari kita. Kita tidak suka karena lebih banyak dari kita. Kita ingin menyerang. Dan hal-hal seperti itu asli kebinatangan. Dan kita, manusia, bisa mengadopsi kekuatan-kekuatan itu karena kemanusiaan kita. Karena kita bukan malaikat. Karena kita manusia. Dan manusia itu bisa mengadopsi kekuatan-kekuatan itu semua yang di luar kita. Ya bisa kekuatan binatang buas seperti itu. Itu kekuatan yang kedua, quwwatun sab'iyah. Kekuatan yang ketiga, quwwatun syaitaniyah. Ini yang lebih parah. Kekuatan syaitaniyah ini. Para ulama, para guru, orang-orang terhormat di antara yang mengajarkan kita tentang kebajikan, menjelaskan bagaimana yang disebut dengan syaitaniyah itu. Setan dalam artian tidak selalu berbentuk makhluk. Sebab setan itu kadang-kadang bisa berasal dari manusia dan jin. Selama ini pandangan kita, gambaran kita yang namanya setan itu seperti hantu-hantu yang suka muncul di sinetron-sinetron. Seperti yang biasa disaksikan oleh anak-anak kita. Padahal setan itu bisa saja berasal dari kita manusia. Misalnya Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari setan. Dan setan-setan itu berasal dari jenis manusia dan jenis jin. Maka semua orang, semua anak manusia punya porsi dan kesempatan untuk bisa menjadi setan-setan itu. Kekuatan syaitaniyah ini biasanya dia menjadi pembenar atas tindakan quwwatun bahimiyah dan quwwatun sam'iyah. Terus enggak apa-apa makan sebanyak-banyaknya, itu halal, itu kan hasil kerja suamimu. Sudah makan, sudah kenakan semua yang bisa kamu kenakan. Masih ada kesempatan bagi kamu untuk bermanja-manja, untuk pamer-pamer, silakan pakai. Lah itu bajumu, lah itu kerudungmu, itu jilbabmu, itu pakaianmu. Yang membenarkan tindakan sab'iyah tadi, ya kekuatan syaitaniyah ini. Wes enggak apa-apa kamu korupsi 1 miliar wong yang kamu sedekahkan 10 juta. Kamu korupsi juga untuk kebaikan. Nah, ini syaitaniyah. Kekuatan syaitaniyah itu lebih negatif, destruktif dibandingkan dua kekuatan sebelumnya. Dan kekuatan syaitaniyah itu bisa hinggap di diri setiap orang siapapun itu. Bukan hanya kita. Bukan hanya para awam seperti kita. Bahkan tadi Allah berfirman, para nabi sekalipun Allah jadikan
setan sebagai musuh-musuh para nabi. Para pemirsa Antv yang budiman, kisah ini menginspirasi kita dari Abu Imran Al-Wasiti itu. Bagaimana caranya agar 3 kekuatan yang destruktif itu tidak terlalu mengendalikan kehidupan kita. Maka Allah menyiapkan kepada kita semua satu kekuatan lagi yang namanya quwwatun rabbaniyah. Kekuatan ketuhanan. Implementasinya biasanya itu dengan akal sehat kita. Nah, ini yang bertarung. Kekuatan rabbaniyah ini kekuatan ketuhanan. Bertarung dengan 3 kekuatan sebelumnya. Kalau kita memiliki yang ketiga ini, yang keempat ini, yang keempat, quwwatun rabbaniyah ini, dia bisa mengendalikan 3 kekuatan sebelumnya. Maka insya Allah terbuka bagi kita ruang-ruang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari itu, yaitu tingkat kemalaikatan. Karena apa? Karena tadi kita adalah manusia yang oleh Allah dianugerahi kesempatan untuk bisa mencapai derajat yang paling tinggi dengan cara memperhatikan kekuatan rabbaniyah kita. Maka setiap muncul keinginan kekuatan sab'iyah, bahimiyah, syaitoniyah harus kita perhadapkan dengan kekuatan rabbaniyah kita. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah. Itulah salah satu kisah inspiratif bahwa kalau kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita, kita bahkan bisa duduk di atas awan seperti yang disitir oleh Abu Imran Al-Wasiti di awal kisah ini. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah anugerahi kita kekuatan agar kita bisa menaklukkan dan mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita lebih sering dituntun oleh kekuatan rabbaniyah kita. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.